lambaikan tangan kita semua yuk. Shalom, shalom. Shalom, shalom Bro Syahrial, Pak Syahrial juga Pak Bro, semuanya. Puji Tuhan, hari ini sukacita luar biasa kita berkumpul kembali ya teman-teman di PD online kita. Walaupun secara virtual kita masih bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Katakan yes. Bahwa kita masih, ya, amin. Yes, 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 yes. Baik. Kita mulai PD kita malam hari ini dengan melambungkan pujian kepada Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya dengan puji-pujian karena Tuhan begitu baik kepada kita. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita menyatakan, Tuhan inilah kami, Tuhan penuh dengan sukacita. Kami mau masuk ke dalam gerbang-Mu Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa. Saat ini kami berkumpul Bapa melalui virtual malam hari ini Bapa. Melalui PD online ini Bapa. Kiranya kamu hadir Bapa pada malam hari ini. Memberkati kami Bapa. Memberkati acara kami. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa. Untuk memimpin kami. Kami mau bersyukur Bapa pada malam hari ini. Karena Engkau sudah menolong kami Bapa hingga sampai saat ini kami masih ada. Semua karena anugerah, karena karunia-Mu yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin selalu memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami ingin membaca sabda-Mu, ingin mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, biarlah Kau urapi kami pada malam hari ini, menguduskan kami dengan kuasa-Mu, agar ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu, kami dapat merasakan hadirat Allah. Kuasa Tuhan bekerja di dalam hati kami, di dalam jiwa kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja, dan biarlah hanya kuasa-Mu yang berada di dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan syukur pada syukur kami Tuhan. Kami menyatakan kerinduan kami Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan kepada kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi nyata dalam hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tidak menanggapi Anda ingin menutupnya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dari pagi, siang, sampai malam hari ini Tuhan, kami terus Engkau urapi, Engkau terus berkati kami sehingga kami boleh tetap ada di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala berkat-Mu untuk kami semua yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang indah pada malam hari ini. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan, walaupun secara online, secara virtual, tapi kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, ungkapan terima kasih Tuhan. Begitu banyak rasa terima kasih kami Tuhan, tapi kami tahu, kami yakin Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, kami rindu selalu. Saat ini kami rindu akan hadirat Tuhan. Kami rindu Roh-Mu untuk menjamah kami Tuhan. Jamah diri kami Tuhan.
Jamah di setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami ingin merenungkan Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa sungguh Engkau begitu mulia Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Nyatakan sekali lagi. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindu Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus, kami ingin lebih dalam lagi Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahu. Sembah dan puji penuhi tahu. Sembah dan puji penuhi tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahu. Sembah dan puji penuhi tahu. Sembah dan puji penuhi tahu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami memuji, kami Engkau baik Tuhan, Kau layak disembah. Sikiaralaya, kinaralaya, sikiaralaya, 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 sikiaralaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sikiaralaya, sikiaralaya, sikiaralaya.
hanya Engkau Allah kami. Shikiana ya naralamaya Sikiara narala. ya rala. Shikiana ya narala. Hiana ya naralamaya narala. Shikiara la ya narala ya narala. Hiara la ya shikiara la ya naralamaya narala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang perkasa. Hanya Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu luar biasa Tuhan malam hari Tuhan. Hari ini Tuhan, Roh Kudus membuka mata hati kami Tuhan. Saat ini Tuhan, pimpin kami Tuhan malam hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah jalan kebenaran bagi kami. Firman-Mu adalah rema bagi kami Tuhan. Berkati Bro Selo saat ini Tuhan yang akan membawakan firman untuk kami semua Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Urapi beliau Tuhan, urapi Bro Selo Tuhan. Apa yang diberikan oleh dia bagi kami adalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bro Selo. Iya, puji Tuhan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke ya. Soalnya saya harus melawan live music yang ada di luar gitu ya. Mereka lagi bikin panggung hiburan di luar ya. Namanya sekarang ya. Jadi oke ya, suara ya aman ya. Oke, selamat malam sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang saya boleh syukuri dan saya boleh percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Dan satu hal yang saya boleh selalu imani dan amini bahwa setiap kita hidup dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Good. Oke, malam hari ini sahabat-sahabat PD Kranji kita akan belajar tentang seorang pribadi, sosok yang sangat luar biasa, sosok yang menjadi tokoh lumayan sentral dalam gereja Katolik, seorang pribadi yang akan kita pelajari nilai-nilainya, terutama bagaimana pribadi ini menghadapi tantangan imannya, ya sekali lagi, bagaimana pribadi ini yang kita kenal, kita panggil sebagai Santa Perawan Maria, Bunda kita, dia mengalami struggle, dia mengalami pergumulan, dia memiliki permasalahan, tetapi bagaimana kita mau meneladani Bunda Maria dalam kita menghadapi masa-masa kehidupan kita, terutama di masa pandemi ini. Sahabat-sahabat terkasih, saya tidak akan share screen, tapi saya mau Bapak Ibu kalau menganggap firman Tuhan ini penting, mari siapkan kitab sucimu, siapkan alat tulismu, kalau kita mau mencatat, dipersilahkan. Ya, saya mulai dengan statement ini. Bunda Maria adalah sosok yang sangat spesial. Bukan hanya di hati manusia, tetapi juga di hatinya Allah. Sekali lagi, Bunda Maria, Santa Perawan Maria, seorang perawan yang sangat luar biasa, memiliki peran sentral di hati Allah. Jadi bukan hanya di hati kita, tetapi di hati Allah juga. Buktinya apa? Kalau saudara lihat dalam Lukas 1, Lukas bab 1 ayat 26 dan selanjutnya, di situ diceritakan bagaimana sosok Maria diceritakan dengan begitu sangat detail. Bagaimana dia dikatakan masih perawan, bagaimana dia bertunangan dengan seorang pria yang namanya Yusuf. Dan yang luar biasa, seorang muda, seorang yang sangat muda, konon kabarnya Bunda Maria ini waktu didatangi pertama kali oleh malaikat Gabriel, dia di usia yang sangat muda, sekitar 16-17 tahun gitu ya. Di kitab suci tidak tertulis, tetapi menurut tradisi-tradisi iman yang berkembang, dia sangat muda gitu ya. Dan bayangkan sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan, seorang yang amat sangat muda, tiba-tiba didatangi oleh malaikat. Wah, ini buat saya spesial sekali, sahabat-sahabat PD Kranji gitu ya. Karena, hey, siapa sosok ini sehingga Allah mengutus malaikatnya? Dan malaikatnya bukan malaikat sembarangan. Siapa namanya?
Gabriel. Gabriel itu sosok malaikat yang termasuk malaikat besarnya Allah gitulah. Jadi Gabriel itu spesial banget, diciptakan Allah dengan fungsinya dan tujuannya tertentu. Dan malaikat ini yang datang menghampiri Maria. Saudara jangan bayangkan malaikat itu seperti yang kalau saudara bayangkan sosok anak kecil gitu ya, pakai sayap kecil, terbang-terbang, bawa panah. No, bukan seperti itu malaikatnya. Malaikat Tuhan menurut kitab suci, tradisi kitab suci, dia yang gagah perkasa. Wah, luar biasa. Dan bayangkan malaikat yang gagah perkasa, luar biasa ini tiba-tiba datang di hadapan Bunda Maria. Dan malaikat ini Gabriel. Artinya apa? Kalau Allah mengutus malaikatnya kepada Maria, orang ini spesial. Sama seperti kayak mungkin Presiden Jokowi mengirimkan perwakilan duta besar ke negeri tetangga. Seorang duta besar yang merepresentasikan bangsa Indonesia untuk jadi perwakilan untuk menyampaikan hal-hal tentang Indonesia, membangun kerjasama dengan negara yang dituju. Demikian juga malaikat Gabriel, dia diperintahkan oleh Allah untuk menghampiri wanita ini, perawan ini, anak muda, darah perawan ini. Dan poin pertama, jelas kita merefleksikan, Bunda Maria bukan sembarangan. Dia sangat spesial. Nah, di ayat 28 Lukas 1, firman Tuhan bilang begini, saudara. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ini yang menurut saya membuat Maria begitu sangat spesial. Karena ada penyertaan Tuhan. Kenapa Bunda Maria menjadi sosok yang luar biasa? Karena di dalam dirinya ada penyertaan Tuhan. Ada favor, ada perkenanan Roh Allah di dalam diri Bunda Maria. Ini yang membuat nilai Bunda Maria begitu sangat luar biasa. Sehingga gereja berdevosi kepada Bunda Maria. Sehingga gereja menghormati Bunda Maria. Karena apa? Firman Tuhan berkata, di dalam Bunda Maria ada penyertaan Tuhan. Ini yang menjadi dasar. Kenapa Bunda Maria begitu menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Di dalam kemanusiaannya. Bunda Maria bukan manusia super. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan yang turun ke bumi seperti Allah menjelma di dalam diri Yesus Kristus. No, dia manusia biasa. Tetapi kenapa dia menjadi manusia yang luar biasa? Karena di dalam diri Bunda Maria ada penyertaan Tuhan. Dan saya harus kasih tahu ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara dan saya pun, di dalam diri kita ada penyertaan Tuhan. Matius 28 ayat 20 dengan sangat jelas bilang apa? Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya apa? Kita pun dipandang spesial oleh Allah. Kalau saudara dan saya tidak spesial, Yesus tidak turun ke bumi untuk menyelamatkan engkau dan aku. Bagi Allah kita begitu sangat spesial. Bagi Allah kita bukan sembarangan. Yesaya 43 ayat 4 dengan sangat jelas katakan, engkau berharga di mataku. Engkaulah biji mataku. Engkaulah kesayanganku. Dan aku mengasihi engkau. Sekali lagi saudara, kalau saudara tidak spesial di mata Tuhan, Yesus nggak akan naik ke atas kayu salib. Wafat bahkan menderita. Tetapi karena engkau dan aku begitu sangat spesial di mata Allah, maka keselamatan dia berikan secara cuma-cuma untuk kita. Jadi poin yang pertama, di tengah masa pandemi ini sahabat-sahabat Kristus, jangan pernah memandang rendah kasih karunia Allah. Jangan pernah menyepelekan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Di mata Tuhan engkau dan aku begitu sangat sempurna. Karena di dalam diri kita ada roh Allah. Ada hembusan cinta Tuhan. Jadi di tengah masalah kita sekalipun, hari ini, catat baik, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan bilang begini, lagunya ada. Kasih Allah
tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Tuhan selalu ada. Walaupun di tengah pandemi, firman Tuhan katakan, kasih-Ku selalu baru setiap hari. Dan Aku tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. 1.000 boleh rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan. Tetapi engkau yang ada di Zoom meeting ini, tetapi Selo yang ada di tempat ini, dan semua orang yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka yang mengasihi Allah, mereka ada dalam cinta kasih karunia Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Bahkan dalam setiap perayaan syukur Ekaristi, kita selalu mengakui Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Artinya apa? Kita mengimani dan mengamini. Sekarang, di tengah masa pandemi ini, Tuhan beserta dengan kita. Besok, di tengah ketidakpastian kapan pandemi ini selesai, Tuhan beserta dengan kita. Makanya, waktu malaikat berkata kepada Bunda Maria di ayat 30, malaikat pertama bilang apa? Jangan takut. Mungkin keadaan ini membuat Bunda Maria takut. Wow, malaikat ini, ada apa ini? Mau gimana kehidupanku? Kok tiba-tiba datang malaikat yang begini hebat gitu. Artinya apa? Di tengah keadaan yang sedang saudara dan saya alami hari ini, di tengah ketidakjelasan, pasti ada ketakutan. Tetapi kita tahu malaikat Gabriel adalah pengantar kabar sukacita Allah. Dan malaikat Gabriel pertama katakan pada Bunda Maria apa? Do not be afraid. Jangan takut. Artinya apa, saudara? Tuhan tahu nggak keadaan kita? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak ketakutan saudara dan saya? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak? Maria takut, Maria kaget. Karena ayat 29 katakan, Maria terkejut. Dia kaget. Hei, ada apa ini? Kok tiba-tiba malaikat datang? Waduh, what's wrong with me? Mau jadi apa masa depanku tiba-tiba malaikat datang? Poin yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan tahu keadaan Bunda Maria. Tuhan tahu keadaan saudara dan saya. Dan Tuhan mau kasih tahu kepada kita di tengah masa pandemi ini. Jangan takut. Jangan takut bukan cuma mau Tuhan katakan pada Bunda Maria. Tetapi Tuhan mau katakan pada saudara dan saya malam hari ini. Jangan takut. Jangan takut. Kita mau lihat baik, saudara. Bunda Maria nih, yang dikandung tanpa noda. Ya, Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, harus melalui proses. Harus melewati sebuah masalah. Masalah yang bukan timbul dari Bunda Maria. Tetapi sebuah rahmat yang Tuhan percayakan. Kalau kita doa rosario kan kita bilang kabar gembira gitu kan. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Saudara, buat Maria, mungkin itu bukan kabar gembira. Buat kita kabar gembira, karena ini bagian karya keselamatan Allah. Tetapi saya yakin dan saya percaya, Bunda Maria, buat Bunda Maria itu mungkin bukan kabar gembira. Gimana kabar gembira? Orang belum bersuami, tiba-tiba harus hamil. Dan kalau ditanya, kamu hamil sama Yosef ya? Bukan, aku hamil karena Roh Kudus. Emang orang mau percaya, saudara? Wah, berat sekali Bunda Maria punya beban, saudara. Berat. Karena dia harus berhadapan dengan tradisi, hukum tradisi bangsa Israel. Kalau kamu kedapatan berzina, kalau kamu kedapatan hamil tanpa suami, kamu harus dirajam sampai mati. Emang orang mau percaya, hei, jangan rajam aku hamil karena Roh Kudus. Emang orang bisa percaya begitu? Segampang itu. No, saudara. Ini beban berat bagi Bunda Maria. Ini bukan sukacita mungkin Bunda Maria. Saya yakin waktu Bunda Maria bilang, di ayat 34 dia bilang, gimana mungkin? Lawang saya belum bersuami.
Saya yakin Bunda Maria itu berkata-kata dengan ketakutannya. Bunda Maria berkata-kata dengan kegentarannya. Bunda Maria berkata-kata dengan segala ketakutannya. Artinya apa, saudara? Wajar kalau engkau gentar hari-hari ini. Kadang saya bukan apa ya? Boleh lo beriman, boleh kok beriman. Tetapi mbok ya imannya tuh jangan lebay gitu. Contoh, umpamanya, wah saya mengimani Tuhan Yesus, and then lu jalan-jalan gak pakai masker gitu. Wah saya mengimani bahwa Allah beserta dengan kita, and then jalan-jalan gak pakai masker, and then gak perlu pakai hand sanitizer, gak perlu cuci tangan. Tuhan beserta dengan kita. No. Itu bukan iman. Itu oon, saudara. Iman itu percaya kepada Tuhan sepenuh-penuhnya, tetapi kita lakukan bagian kita. Makanya Bunda Maria sebagai wujud imannya kepada Allah, ayat 38 dia bilang begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Iman Maria diuji waktu dia menerima kabar. Tetapi saudara lihat responnya Bunda Maria. Dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Artinya apa? Aku tunduk kepada kehendak Allah. Aku menghormati keputusan Allah. Aku taat kepada apa yang Allah bilang. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini poin yang saudara dan saya perlu pelajari. Bunda Maria beriman di tengah krisisnya. Artinya apa? Saudara dan saya pun perlu memiliki iman di tengah krisis pandemi COVID-19 ini. Saudara dan saya perlu beriman untuk menjalani hidup di hari-hari ini. Saudara dan saya perlu memiliki iman supaya saudara dan saya bisa survive untuk menjalani masa-masa ini. Saudara dan saya perlu iman untuk menang dari kendala-kendala ini. Dan saudara tahu, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Tuhan. Imanku timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman. Bukan pendengaran terhadap kabar-kabar hoaks yang membangkitkan ketakutan. Bukan kepada kabar-kabar di luar sana yang jelas-jelas membuat iman kita drop. So, bukan dibilang saudara nggak boleh mengikuti perkembangan zaman lately. Boleh. Tetapi sebelum kita mendengarkan the bad news yang ada di luar, penuhi hati kita, penuhi diri kita dengan good news. Yaitu Tuhan. Yaitu firman Allah. Kenapa Bunda Maria bisa menjadi sosok yang sangat beriman? Karena saya percaya Bunda Maria mendengar firman Allah. Kalau kita naik sedikit di ayat 28, waktu malaikat berkata-kata kepada Bunda Maria. Bunda Maria langsung tahu ini utusan Allah. Kenapa Bunda Maria tahu ini utusan Allah? Karena dia meresponnya. Dia menjawabnya. Ini penting sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Karena seringkali kita mengimani tapi nggak mengamini. Seringkali kita terlalu banyak katakan amin tetapi kita tidak mengimani. Mari miliki iman yang mengamini setiap janji firman Tuhan. Mari memiliki komitmen mengaminkan apa yang kita imani, yaitu janji firman Tuhan yang saudara dan saya baca, renungkan, resapi, dan laksanakan. Karena saudara, di tengah masa pandemi ini, tanpa iman saudara dan saya nggak bisa. Ini serba nggak jelas kok. Serba nggak jelas. Keadaan sungguh sangat nggak jelas. Ada yang bilang konspirasi lah, ada yang bilang nanti setelah pemilu Amerika semuanya akan beres lah. Tetapi yang kita ketahui hari ini, keadaan seperti ini. Tanpa iman saudara dan saya pasti stres. Oh, saya sudah banyak bertemu dengan anak-anak Tuhan yang sudah mulai kehilangan kepercayaan mereka.
Yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, yang larut sama kehidupan mereka, yang larut dengan ketakutan-ketakutan mereka, yang seakan-akan Tuhan udah gak ada gitu. Wah, banyak saya ketemu sahabat-sahabat saya seperti itu, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi puji Tuhan, sahabat-sahabat yang ada di Zoom meeting ini gak seperti itu. So, poin yang pertama yang perlu kita teladani dari Bunda Maria, miliki iman. Beriman. Iman yang mengaminkan janji-janji firman Tuhan. Karena tanpa iman, saudara dan saya tidak bisa hidup. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman kita kalau kita cuma percaya tapi kita tidak melakukan apa yang kita percayai, sama aja bohong. Penting saudara, karena dasarnya iman. Dan poin berikutnya di ayat 38, Bunda Maria bilang gini, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya apa? Iman membangkitkan apa? Iman membangkitkan kepasrahan total. Bunda Maria tidak menyerah dengan keadaan. Bunda Maria nggak bilang, Tuhan udahlah, cari wanita lain aja. Cari wanita lain yang, ya udahlah. Cari wanita siapa ke? Jangan saya. Aduh bisa stres saya. Gak gampang lo hamil hari-hari ini. Belum harus menyusui, belum harus kasih makan, kasih udah. No. Jangan saya Tuhan, please cari yang lain. No. Tapi Bunda Maria mengajarkan pada saudara, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya apa? Iman terhadap perkataan firman Tuhan membuat Bunda Maria percaya. Percaya kepada janji Tuhan sehingga ya udah Tuhan, I will do it. Karena kepenuhan cinta Tuhan dalam diri Bunda Maria, kepenuhan ini yang membangkitkan iman yang dia dengar dari setiap pembelajaran firman Tuhan, sehingga dia mau melakukan. Ingat, iman tanpa perbuatan nol. Tetapi perbuatan saja tanpa iman yang besar, nol. Jadi iman harus dilakukan dengan perbuatan. Dan Bunda Maria, waktu dia bilang, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dia berserah penuh. Saya percaya pada setiap perkataanmu. Saya percaya bahwa apa yang engkau omongin Tuhan, itu adalah kebaikan buat saya. Saya percaya dan saya siap melakukan apa yang engkau perintahkan untuk saya lakukan. Bunda Maria punya masalah, saudara. Jadi jangan bilang saya sudah aktif persekutuan doa, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan please jauhkan masalah. Nggak bisa. Nggak bisa. Bunda Maria aja yang dikandung tanpa noda punya masalah. Masalah diizinkan Tuhan terjadi seperti kejadian Ayub untuk memurnikan iman. Untuk mempertajam proses kehidupan. Buat kita, pengikut Yesus, seharusnya masa pandemi ini menjadi prosesnya Tuhan untuk mempertajam iman kita, untuk mempertajam pola pikir kita, dan untuk mempertajam karakter kita untuk menjadi lebih baik. Seharusnya seperti itu. Bunda Maria udah ajarin saudara terkasih dalam Tuhan. Dia dikaruniai Allah, dia beriman, dia berpasrah kepada Tuhan. Karena Bunda Maria tahu, catat ya, karena Bunda Maria tahu, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Bunda Maria paham ayat ini. Dia hidup dengan hukum Taurat kok. Yeremia salah satu hukum Taurat. Saya yakin Bunda Maria mengimani dan mengamini hukum Taurat. Sehingga dia bilang, yes Lord, I will do it. Dia berserah dan berpasrah. Dan saudara lihat selanjutnya di ayat 46. Setelah dia berserah dan berpasrah kepada Tuhan, judul perikopnya, nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Setelah dia berpasrah, Bunda Maria menjadi pribadi yang bersyukur, saudara.
Pribadi yang tetap memuji Tuhan di tengah keadaan pandeminya dia. Di tengah keadaan masalah-masalahnya dia. Bunda Maria nggak berhenti bersyukur. Mungkin kalau Bunda Maria bisa nyanyi seperti Sis yang WL tadi, Bunda Maria akan nyanyi lagu yang sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mungkin Bunda Maria akan nyanyikan lagu ini. Hati yang terbuka, hati yang beriman kepada Tuhan, membangun karakter yang mengucap syukur. Saudara, dia hamil tanpa suami. Ada hukuman yang harus menanti Bunda Maria. Tetapi Bunda Maria di tengah keadaannya dia tidak berhenti mengucap syukur, saudara. Kalau saudara baca Lukas 1 ayat 46 sampai 56, dia menceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan. Dia menceritakan tentang siapa Allah yang dia sembah. Dan tidak ada satupun celah, tidak ada satupun makian, tidak ada satupun kata-kata yang menghakimi Allah. Karena dia harus menanggung beban ini. Yang ada saudara, Bunda Maria mengucapkan syukur. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Bunda Maria ada di tengah masalah. Dan dia masih bisa bersyukur. Saudara, Selo mengalami masa-masa ini. Saudara juga mengalami masa-masa ini. Orang-orang yang di luar sana memiliki masalah yang sama. Tetapi yang membedakan kita dari orang-orang yang di luar, kita dimampukan oleh Roh Allah untuk mengucap syukur. Jadi jangan berhenti bersyukur, saudara. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku masih hidup di tengah masa pandemi ini. Tuhan, terima kasih. Walaupun aku nggak bisa pergi misa offline, Tuhan mendatangi rumah saya lewat media online. Tuhan, terima kasih. Saya nggak harus pergi ke konvenda yang jauh. Sekarang saya bisa hanya klik link, hanya bayar dengan tidak sebesar yang seharusnya saya bayar. Saya bisa menghadiri konvenda. Ini berkat semua. Saudara, orang yang mengucap syukur adalah orang yang mampu melihat perbuatan-perbuatan yang Allah. Persis seperti Bunda Maria. Orang yang bersyukur bukan melihat dirinya, tetapi orang yang bersyukur melihat kepada kebesaran Allah. Itu yang Bunda Maria lihat. Kalau saudara perhatikan, ucapan syukurnya Bunda Maria bukan ucapan syukur yang merengek-rengek. Bukan ucapan syukur yang menye-menye. Bukan ucapan syukur yang kesel, yang bete-bete. No, tapi dia ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi poin berikutnya saudara, untuk meneladani Bunda Maria, jadilah pribadi yang mengucap syukur di dalam segala hal. Rasul Paulus ajarkan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus. Di dalam segala hal, dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Tuhan Yesus ajarkan. Itu yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur bukan karena kita diberkati, tetapi mengucap syukur karena kita punya Allah. Bukan karena kita diberkati, tetapi kita mengucap syukur karena kita punya Allah. Allah yang memperhatikan, Allah yang menjaga, Allah yang memberi nafas, Allah yang menghidupi, Allah yang memperhatikan dan menjaga kita. Itu alasan kita mengucap syukur. Bahkan di tengah masa COVID ini, kita masih dijaga oleh Allah. Kita masih dilindungi oleh kasih setia Tuhan. Kita masih sehat, kita masih diberkati. Keluarga kita juga masih dalam perlindungan Tuhan. Artinya apa? He loved us so much. Dia mengasihi kita luar biasa. Jadilah pribadi yang mengucap syukur, saudara. Ya, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, berikutnya, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, terutama waktu Yesus lahir dalam kisah Lukas 2. Lukas 2. Bunda Maria dijanjikan bahwa yang di dalam rahimnya ini akan menjadi raja, menjadi besar. Tapi kok tiba-tiba lahir di kandang domba? Kandang domba yang bau, kandang domba yang kotor. Tapi saudara lihat, mental Bunda Maria adalah mental orang yang mengucapkan syukur. Bunda Maria nggak merengek-rengek. Dia nggak
bersungut-sungut. Wah, lu bohong ya. Katanya raja. Raja tuh harus lahir di tempat yang mewah. Yang lahir di tempat rumah sakit yang keren. Penginapan yang luar biasa. Mana ada raja di kandang domba? Tapi saudara, mana? Saudara lihat dalam Lukas 2. Apakah Bunda Maria merengek-rengek seperti yang kita pikirkan? No. No. Bunda Maria menjadi pribadi yang mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu penting, saudara. Untuk melatih mental saudara dan saya di hari-hari ini. Ini serba nggak jelas. Tetapi di dalam ucapan syukur, saudara dan saya akan melihat betapa Tuhan itu begitu luar biasa. Itu Tuhan. Dan poin berikutnya, saudara. Waktu Yesus dibawa ke bait Allah di usia 12 tahun. Saudara pasti ingat ceritanya. Ya, untuk dipersembahkan di bait Allah, Yesus dibawa ke Yerusalem. Setelah melakukan tradisi bangsa Yahudi, Bunda Maria dan Santo Yosef pulang ke Nazaret bersama dengan segerombolan orang. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, mereka sadar Yesus nggak ada. Dan mereka balik lagi ke Yerusalem, dan betapa terkejutnya Bunda Maria dan Santo Yosef mendapati Yesus ada di bait Allah tepat. Dan Bunda Maria, dia bilang, "Nak, pulang yuk." Bunda Maria dengan kelembutannya, "Nak, pulang yuk." Yesus bilang apa? "Hei, tidak tahukah engkau bahwa aku sedang berada di rumah Bapakku?" Nyebelin banget gak sih? Udah hilang di tengah jalan, udah berapa waktu lama jalannya, sadar harus balik lagi, makan waktu, perlu waktu, dan keadaan mungkin gak seperti jalanan-jalanan kita hari ini. Bisa, dengar saya, kita bisa kemana-mana. Bunda Maria jalan kaki sama Santo Yosef. Jalannya berbatu-batu. Bisa jadi itu musim panas banget atau musim dingin banget di sana. Tetapi pas ketemu, Yesus ngomong gitu. Tetapi ini salah satu teladan Bunda Maria. Kalau saudara baca ayat firman Tuhan yang dikatakan seperti ini. Bunda Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Mental orang yang mengucap syukur, dia mampu melihat keadaan lebih baik lagi. Menyimpan di dalam hati itu bukan berarti cuma ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh. No. Tetapi dia mengolah dalam hatinya. Dia berpikir secara rasional dan dia juga melihat segala sesuatu seturut dengan firman Allah. Jadi nggak usah buru-buru stres. Berdoa, mengolah di dalam hati kita, saudara. Supaya kita bisa menjalaninya dengan lebih baik lagi. Bunda Maria mengolahnya di dalam hati. Dan yang lebih luar biasa, kita lihat. Bunda Maria menjadi pribadi yang setia. Bunda Maria menjadi pribadi yang taat. Kelihatannya di mana, saudara? Waktu Bunda Maria mendampingi putranya di jalan salib. Gak gampang bagi seorang ibu melihat anaknya yang akan dibantai di atas kayu salib. Hati Bunda Maria hancur, saudara. Tetapi dalam Injil kita lihat Bunda Maria setia. Dia ada di bawah kaki salib Yesus. Injil Yohanes berkata bahwa Bunda Maria ada dekat Yesus. Dia merelakan hatinya, perasaannya hancur. Tetapi inilah bukti ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria. Yang penting dia mau mengiringi jalan Tuhan. Mengiringi proses yang harus dia alami sebagai manusia. Sebagai seorang ibu. Jalan salib. Saudara dan saya punya jalan salibnya masing-masing. Tetapi jangan mundur karena jalan salib. Karena di atas kayu salib ada kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Ada kelepasan yang Tuhan janjikan. Ada mujizat yang Tuhan berikan. Ada kesembuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam dirimu. Amin. Ini penting, saudara terkasih dalam Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan, catat baik, membawa saudara dan saya mampu untuk menjalani jalan salib kita masing-masing. Taat dan setia memampukan saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan. Karena dia tidak menyerah. Dia tetap
Dia tetap berdoa, dia tetap percaya, dia tetap berusaha, dia tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Masa pandemi ini bukan berarti saudara dan saya berhenti dan hanya berdoa. Saudara dan saya, kalau kita punya pekerjaan, kita masih bisa work from home, ya kerja baik-baik. Kalau kita punya bisnis, punya usaha, tetap lakukan walaupun mungkin kita tahu omset kita turun, tetapi jangan drop. Ya udah ada kesempatan, ayo usaha. Saya pun mengalami hal yang sama, saudara. Saya dan istri saya kita punya bisnis bersama dengan beberapa teman, dan bisnis kami tutup karena mall tempat kami bisnis tutup. Saudara, gimana mau dapat penghasilan kalau nggak ada pemasukan? Dan yang lebih luar biasa, kamu harus bayar karyawan sebanyak 24 orang, gaji full, and then kemarin kena lebaran THR. Gimana bisa, saudara? Mall tutup. Kita diberi kebebasan untuk buka. Dan kami belajar untuk taat dan setia. Oke, mall boleh tutup, tapi kita nggak boleh on. Kan kita masih bisa bikin kerjasama dengan Gojek, dengan GoFood, gitu ya, dengan GrabFood untuk take away, untuk di delivery. Dengan kata lain, di tengah keadaan ini kita nggak boleh nyerah. Bunda Maria nggak nyerah. Bunda Maria nggak cuma tinggal di rumah dan bilang, oh my God, anakku akan disalib. Oh dia, no. Bunda Maria walaupun hatinya sedih, dia jalan iring Yesus. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Di tengah keadaan Bunda Maria tetap berjalan untuk mengiringi Tuhan Yesus. Di tengah keberadaan saudara saya pun hari ini, kita tetap harus setia mengiringi jalan Tuhan Yesus. Penting, saudara. Ini penting. Saudara dan saya adalah kesaksian iman tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Ketaatan, kesetiaan, membawa saudara dan saya dapat melihat karya Allah yang besar dalam diri kita masing-masing. Dan saudara bisa lihat juga dalam Kisah Rasul 1. Bunda Maria ada bersama dengan para murid untuk berdoa bersama menantikan janji Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Artinya apa? Bunda Maria itu bunda semua murid-murid Tuhan. Di atas kayu salib, dia bilang kepada murid yang dikasihinya, ini ibumu. Dan kepada ibunya, Bunda Maria, Yesus bilang, ini anakmu. Artinya apa? Kalau kita mencintai Yesus, kita menerima Bunda Maria di dalam hati kita. Ini tradisi iman gereja Katolik. Makanya kita sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Karena kita percaya kalau kita anak-anak Tuhan, kita sudah diperintahkan oleh Yesus di atas kayu salib untuk menerima bundanya di dalam rumah hati kita. Makanya kita berdevosi pada Bunda Maria. Ada novena, ada doa rosario. Artinya apa? Kita membuktikan bahwa diri kita adalah anak-anak Allah yang mau menyambut Bunda Maria di dalam diri kita. Dan dalam kisah Pentakosta, kita tahu Bunda Maria ada bersama dengan para murid untuk mengalami rahmat pencurahan Roh Allah. Artinya apa? Bunda Maria pribadi yang kepenuhan Roh Allah. Dia bukan hanya kepenuhan Roh Kudus, tetapi ia mengandung Roh Allah itu sendiri waktu dia mengandung Yesus Tuhan Allah kita. Itu yang menyebabkan Bunda Maria adalah pribadi yang sangat-sangat karismatik. Bukan bicara karismatik secara karunia, tetapi cara karismatik secara karakter, secara pola pikir, secara sifat, secara kehidupan. Nggak dituliskan apakah Bunda Maria berbahasa roh, nggak ada. Tetapi kita tahu orang yang kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Saudara dan saya adalah pribadi yang kepenuhan Roh. Lewat sakramen pembaptisan, lewat doa pencurahan Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam diri kita. So kalau kita bilang kita meneladani Bunda Maria, mari belajar beriman. Mari mengamini setiap perkataan Tuhan. Mari terbuka, berserah kepada Tuhan. Mari mengucapkan syukur dalam segala perkara. Dan menjadi pribadi yang
mengolah segala perkara di dalam hatinya, sehingga saudara dan saya menjadi pribadi yang taat dan setia. Inilah nilai-nilai yang menurut kitab suci ada begitu banyak yang kita bisa pelajari tentang teladan Bunda Maria. Tetapi saya percaya, saya berharap di tengah masa pandemi ini, teladan Bunda Maria yang seperti inilah yang bisa membawa kita belajar, membawa kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Saudara, kita bukan hanya harus melalui masa pandemi ini. Saudara dan saya harus lewati masa pandemi ini. Dan terutama lewat masa pandemi ini, kita harus menang. Kita nggak boleh kalah dengan keadaan ini. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang belajar dengan Bunda Maria, bersama dengan Bunda Maria, berdoa bersama dengan Bunda Maria, dan dihidupi oleh teladan Roh Allah yang ada dalam diri Bunda Maria. Sehingga kehidupan engkau, kehidupanku menjadi kehidupan yang berkarakter Roh Kudus. Waktu Roh Allah penuh, kasih karunia Allah penuh dalam diri kita. Catat baik, saudara. Saudara dan saya dimampukan oleh Roh Allah. Sehingga kita keluar menjadi lebih dari seorang pemenang. Biarlah teladan Bunda Maria, kisah hidup Bunda Maria, membawa devosi kita kepada Bunda Maria, entah lewat novena 3 kali Salam Maria, lewat doa rosario kita, itu menjadi doa yang berdampak. Berdampak apa? Mengubahkan diri kita. Karena doa yang kita naikkan kalau tidak mengubahkan diri kita, itu akan menjadi doa yang sia-sia. Mari hadapi, mari jalani masa-masa ini bersama dengan Roh Allah lewat teladan Bunda kita, Bunda Maria. Selamat malam sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bro Selo. Luar biasa ya hari ini firman yang dibawakan oleh Bro Selo. Begitu meneguhkan kita semua bahwa kita jangan takut menghadapi krisis ini karena ada Bunda Maria juga yang seorang ibu yang bisa kita teladani. Baik, Bro Melki bisa ditayangkan sembahan kasihnya untuk PD. Silakan teman-teman untuk yang memiliki sedikit kelebihan bisa mentransfer persembahan kasih untuk PD. Melki. Sebentar. Ya. Iya, tangan puji. Oh, agak sedikit ya ini bisa ditransfer di nomor rekening seperti ini, dicatat teman-teman ya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri sekali lagi terima kasih Bro Selu, firman yang begitu menguatkan hati kita untuk kita semua. Luar biasa, saya merasakan yang luar biasa banget. Baik, kita tutup pertemuan. Thank you juga udah dipercaya untuk melayani. Sehat-sehat terus ya. Dia berkati Tuhan semuanya. Amin. Mari kita tutup pertemuan kita, media kita malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa, segala hormat, puji dan syukur ya Tuhan. Kami boleh rasakan malam hari ini dari firman-Mu yang dibawakan oleh Bro Selo dan mengenai Bunda Maria Ibu kami. Tuhan luar biasa Tuhan. Kami boleh mengalami semuanya itu dari Bunda Maria. Bimbing kami Tuhan agar kami bisa meneladani seperti Bunda Maria. Terutama kami menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Menjadi pribadi yang setia dan taat. Dan dimampukan oleh Roh Kudus sehingga kami menjadi pemenang Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau tunduk kepadamu Tuhan seperti halnya Bunda Maria Tuhan. Terima kasih Tuhan kau memberi seorang ibu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau berdoa untuk Bro Selo Tuhan. Semoga kau berkati beliau di dalam pelayanannya Tuhan. Dalam pekerjaannya bersama keluarganya. Kau berkati Bro Selo Tuhan. Beri kesehatan Tuhan dan kelancaran Tuhan. Kau lindungi ya Tuhan. Kau lindungi ia dari mara bahaya Tuhan, sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua PD Tuhan. Semoga tetap semangat di dalam pelayanan Tuhan. Walaupun di dalam masa pandemi ini kami semua tetap tekun dalam pelayanan.
tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami berserah kepadamu seperti Bunda Maria. Bunda Maria, kami akan mengikuti teladanmu. Terima kasih. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita nyanyikan lagu Ave Maria Panca. Kita menghormati Bunda Maria yang baik. Kita menghormati beliau. Engkau yang dipilih Allah, Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang ada ternoda, hatimu bersinar suci tiada bercela. Engkau Bunda asih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria, terpujilah, puji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mada. Terima kasih Bu Selo. Terima kasih semuanya. Pak Terima Bro, kasih silakan. semua. Oh, foto, ayo foto. Betul. Foto-foto. Pak Bro. Pak Bro, pengumuman mungkin Pak Bro. Oke. Pengumuman dulu. Terima kasih untuk Bro Selo atas pewartaannya malam hari ini, sungguh luar Thank you, Bro. biasa. Keren. Keren. Tuhan baik. Keren. Membangkitkan semangat kita di masa pandemi ini. Amen. Sangat menginspirasi juga tadi mengenai usahanya, luar biasa. Untuk teman-teman semua yang sudah bergabung, terima kasih. Dan juga untuk tim multimedia yang sudah membantu, sungguh luar biasa. Hari ini luar biasa, nggak terputus seperti biasanya. Tuhan baik. Semuanya ini pasti berkat tim multimedia ini, sungguh luar biasa. Oke, Bu Magda, dilanjut Berkat untuk merger. Berkat berkat merger, merger, siap. Kita merger. Kami merger dua PD Bro Selo. Oh, PD, PD mana aja? PD Santa Clara dan PD Sinar Oh, Sabda. Santa Clara, oke. Semangat Oke. ya teman-teman. Semangat, ya. Terima kasih. Jangan Ah, lupa untuk- ya, 28 November Unlimited. loh, Ya, unlimited. pengumuman unlimited worship. Oke. Oke. Udah Baik, foto? silakan Bu Magda Foto. dilanjut. Udah foto. Foto. Foto Kita lagi Bro Siapa yang foto? Melki. konvenda ya. Ya. Kita Siapa lagi yang foto? Siapa yang ikut konvenda? Saya foto juga. Ayo 1, 2, 3 Gimana sih? jempolnya Gimana mana? Jempol Kalau sih. kalau gini duit ya. Gini. Oke. 1, 2, 3 cheese. Yuk, Ya, sekali terima lagi kasih. yuk. 1, Bukan gini ya. 2. Kalau gini duit. Sarangnya. Sarangnya. 1, 2, 3 cheese. Ya. Oke, shalom semuanya. Terima kasih, shalom semuanya. Bye-bye, Tuhan berkati. Terima kasih Bro Selo. Terima Semangat ya kasih semua. buat keluarga. Konvenda. Lanjut yang konvenda lanjut. Aku Ayo. malah 2. Pak
2. Iya, Sorry. 2. Aku Sorry juga tadi. 2. Aku lagu syukurnya tadi sempat melewat gara-gara si kecil masuk. Si bubuknya masuk ke dalam kamarku. Aku lanjut Venda. Oke, Oke. lanjut. Lanjut Liz, Linda ya. Dadah. tunggu. Winda, Liz, Mbak Winda, tunggu, makasih ya. Liz. Winda, Mbak Winda Perduki, makasih. Liz, kamu ikut apa? Kamu ikut apa? Syafaat. Kamu ikut Yang. syafaat. Aku ikut kombas. Ya, ayo bagi-bagi. Liz, lu ikut Kamu apa ikut tuh? apa, Liz? Datang, aku lupa. Oh, aku Kamu ikut itu. apa, Liz? Pujian Doa syafaat. Liz. Hah?